Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, Desa Sindang Barang. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama narasumber yang akan diwawancarakan. Boleh langsung ke pertanyaan yang pertama yang akan diajukan oleh Aisyah. Apakah di Desa Sindang Barang itu masih terdapat aturan atau hukum adat yang berlaku? Kan kampung gue Sindang Barang ya, perlu dijelaskan lagi ya. Dulunya memang kampung adat. Nah, kampung adat bubar di tahun 70-an. Jadi sekarang itu sudah jadi kampung gue Sindang Barang, bukan kampung adat lagi. Kampung adat masih banyak pamalinya gitu ya, masih banyak aturan, larangan. Nah, kalau kampung gue Sindang Barang yang teman-teman sekarang di sini, jadi bedanya sudah tidak ada aturan adat yang sangat sakral gitu ya. Jadi sudah terbuka untuk umum. Saya akan tanya tentang kearifan lokal. Mungkin apa saja bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan di desa ini? Kearifan lokal itu biasanya khusus di acara yang sakral ya, pernikahan. Nah, itu masih dipertahankan ya, seperti tahapan-tahapan siraman, terus sungkeman, netepkeun, terus kayak kemang rujakan di dalam ruangan itu. Ada itu masih. Terus kalau masalah ini kayak di acara serent tahun ya, sebagiannya itu biasanya sekarang mah lebih personal ya, ada keluarga tertentu yang masih melaksanakan, misalnya motong kambing kepalanya dikubur ya, itu jadi tidak terbuka, itu masih ada per keluarga itu ya, jadi tidak secara umum, itu lebih ke personal. Itu ada yang mempertahankan Permainan tradisional, terus belajar tari jaipong itu kan termasuk kearifan lokal juga ya. Belajar silat, ya, belajar silat, pencaksilat Cimande. Terus permainan juga kan banyak macamnya, ada menenggrang, ada bakyak, terus ada dampu, ada timboy, banyak lah kalau kearifan lokal yang. Kalau tradisi atau budaya yang benar-benar menjadi ciri khas dari Sindang Barang itu apa, Kang? Kalau yang ciri khas atau warisan leluhur yang paling khas, paling sakral, yaitu ada di sini yang masih dipertahankan, tradisi tahunan, itu namanya serent tahun, atau bisa disebut umumnya kan sedekah bumi gitu ya. Kalau di sini sudah ganti serent tahun buruh bumi namanya, sama dengan pesta panen atau mensyukuri hasil bumi, serah terima tahun dari tahun yang kemarin ke yang akan datang, meminta berdoa agar panen yang akan datang bisa lebih baik lagi. Apakah Desa Sindang Barang ini tuh mengalami perubahan sosial dalam beberapa tahun terakhir gitu? Mengalami. Ya, apalagi semenjak Covid ya. Iya pasti. Banyak banget perubahannya. Kira-kira apa perubahan yang signifikannya gitu? Perubahan sosial banyak sekali, khususnya di sini. Misalkan yang tadinya kampung Gudai Sindang Barang itu bangunnya banyak, kan di bawah kayaknya ada bangunan ya. Lebih dari berapa ya? 7 ya? Ada 6. Di bawah ada. Tadinya kita ada 6 rumah. Nah, semenjak Covid itu bangunannya itu udah nggak ada. Karena kan kalau bangunan kayak gini kan dia perawatannya lebih ini ya, Iksa. Daripada membahayakan, takutnya rapuh-rubuh. Pas lagi ada orang lebih kita. Jadi hilang. Tamu juga ngaruh. Kita kan biasanya tamu itu kan banyaknya anak sekolah ya, banyaknya anak sekolah yang datang ke sini, yang edukasi di sini. Nah, semenjak Covid itu kan sekolah-sekolah tuh ada yang libur ya kan, diserahkan di rumah. Jadi nilai-nilai apa yang paling dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sindang Barang? Diri kita masing-masing atau etika. Terus karena kita kan dulunya warga Sindang Barang sini kan sudah keturunan gitu ya, keturunan warga adat gitu ya. Jadi sangat menjunjung nilai-nilai etika lebih ke silih asa silih asih seperti itu ya. Jadi intinya lebih menjunjung ke etika diri kita masing-masing agar sama tetangga atau apalagi saudara tetap lebih terjaga. Bagaimana cara masyarakat mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda? Untuk mewariskan ke generasi muda, nah ini kan salah satu wadah ya Kampung Sindang Barang itu. Kan awalnya sebelum ada Kampung Sindang Barang itu kan ada sanggar ya, Giripura namanya. Nah, kenapa dibangun lagi Kampung Sindang Barang? Ya tujuannya hanya untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda. Nah, itu salah satu cara untuk mewariskan atau regenerasi ke anak-anak muda di sini. Nah, dulu sebelum ada Kampung Sindang Barang, ada di setiap Sabtu Minggu ada kegiatan sebenarnya terbuka untuk umum ya, belajar tari jaipong, belajar caci mande, terus permainan segala macam. Nah, itu mungkin salah satu cara meregenerasi ke anak muda. Apa harapan Akang dan Teteh terhadap pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal di desa ini? Harapan Kang Ade sama rekan-rekan sini, khususnya dalam pelestarian budaya ya ingin lebih meningkatkan lagi untuk melestarikan budaya yang kita punya di sini di Kampung Sindang Barang.
apalagi Sindang Barang kan punya khas gitu ya, lebih ke tradisi atau kearifan lokalnya. Khasnya kan di kesenian, misalkan tari jaipong, ingin lebih ditingkatkan lagi, ingin lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Tokoh adat menjelaskan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Namun, upaya pelestarian budaya menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan berkurangnya minat sebagian generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pelestarian budaya dan modernisasi agar budaya adat tetap lestari tanpa menghambat perkembangan masyarakat. Sementara itu, generasi muda mengaku mengenal sejarah dan budaya Sindang Barang melalui keluarga, sekolah, serta kegiatan adat yang diselenggarakan di desa. Mereka menilai bahwa nilai budaya yang paling penting untuk dipertahankan adalah gotong royong, rasa hormat kepada leluhur, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda juga berpendapat bahwa teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk melestarikan budaya lokal melalui dokumentasi kegiatan adat, pembuatan konten edukatif, dan juga promosi budaya di media. Mereka berharap Desa Adat Sindang Barang dapat terus berkembang sebagai pusat pelestarian budaya Sunda sekaligus menjadi destinasi wisata budaya. Desa Sindang Barang merupakan desa tertua di Bogor, Jawa Barat yang hingga saat ini masih dilestarikan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah tradisi Sareh Tahun. Sareh Tahun yaitu upacara adat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur.